Gadis itu tiba-tiba menyadari ada pencuri di rumah. Setelah tak mendengar suara, ia mengira salah dengar. Baru hendak berbalik, seekor harimau buas 2 meter ternyata berkeliaran di dalam rumah. Gadis itu seketika ketakutan, tak bisa bersuara dan terpaku. Ia tak sempat berpikir, meraba pegangan tangga, perlahan mundur ke kamar, hati-hati menutup pintu, lalu mematikan lampu meja. Baru saja hendak menelepon polisi, ia tiba-tiba teringat bahwa ponselnya tertinggal di lantai bawah. Kali ini benar-benar celaka. Dengan berani, gadis itu membuka pintu kamar, mengintip keluar hati-hati, dan setelah memastikan harimau tidak ada, ia berjinjit, cepat melesat ke lorong, mengambil telepon menelepon polisi. Namun entah kenapa, telepon rumah hari ini tidak ada sinyal. Gadis itu tak sempat berpikir, karena ia tiba-tiba menyadari harimau mendekat ke lantai atas. Dia buru-buru masuk kamar adiknya, hendak membangunkan adik tertidur, namun ternyata tidak ada siapa-siapa di dalam selimut. Gadis itu tertegun. Adiknya autis berat, tak menyadari bahaya harimau itu. Ia sudah mencari di setiap sudut, tapi tak menemukan jejak adiknya. Dipastikan, anak itu pasti sudah lari sendiri ke lantai bawah. Mengingat hal itu, gadis itu tak bisa lagi tenang, memberanikan diri berjalan ke lantai bawah. Setelah mencari tanpa hasil, ia hati-hati menuju ruang cuci, berniat menelepon bantuan dari luar. Namun anehnya, ponsel yang tak pernah rusak, justru hari ini terus menunjukkan tidak ada sinyal. Tepat saat itu, ia mendengar suara langkah kaki tergesa-gesa di sekitarnya. Gadis itu mengira adiknya. Ia perlahan mengintip, lalu mengeraskan suara memanggil, namun tak disangka. Adiknya tak terlihat, justru harimau mendekat ke arahnya sambil menggeram. Gadis itu tak peduli suara langkah kaki, buru-buru berusaha melarikan diri. Namun begitu ia membuka pintu kamar, ia terkejut. Seseorang telah memaku papan kayu erat di luar pintu saat mereka tertidur lelap, sehingga meskipun gadis itu mengerahkan seluruh tenaganya, pintu tak bisa didorong terbuka. Suara keras memukul pintu terdengar nyaring di ruang tamu, menarik perhatian harimau itu. Namun gadis itu tidak menyadarinya, malah menemukan sebuah jendela celahnya, lalu mengambil setrika dan memukul papan kayu itu. Saat papan hampir terbuka, tiba-tiba gadis itu pasrah melihat pintu kayu diterkam. Ia terpaksa mengambil tempat sampah, berdiri di atasnya, melompat saluran ventilasi. Namun karena bagian dalam pipa terlalu licin, gadis itu gagal bertahan. Dalam situasi genting, ia mengerahkan tenaganya dan melemparkan, berhasil melompat di detik terakhir. Detik berikutnya, harimau berjalan di bawahnya, membuat gadis itu tegang hingga sulit bernapas. Keringat menetes di kulitnya. Tepat saat gadis itu hampir tak sanggup, tiba-tiba telepon berdering.